Statistik mentereng Julian Orip, winger berusia 16 tahun berdarah Surabaya, diajukan timnas Indonesia dipanggil Belanda. Pengamat luar negeri khawatir Pratama Arhan cuma jadi alat marketing Suwon Football Club. Marahnya Jackson F. Tiago setelah Hugo Samir jadi korban rasisme pasca bela timnas U24 Indonesia. Samuel Silalahi makin moncer di Liga Norwegia, bermain 1.594 menit dan cetak 4 gol. Apakah Bima Sakti tidak tertarik memanggilnya? Profil Rian Flamingo, buruan Shin Tae-yong untuk perkuat timnas Indonesia. Statistik mentereng Julian Orip, winger berusia 16 tahun berdarah Surabaya, diajukan timnas Indonesia dipanggil Belanda. Pelatih timnas Indonesia U17 Bima Sakti sempat mengatakan bahwa ia tak ingin lagi tertipu dengan video pemain-pemain diaspora. Menurut Bima Sakti, ia nantinya akan dibantu oleh Frank Wormuth untuk mencari pemain keturunan Indonesia yang layak bermain untuk timnas Indonesia. Bima Sakti mengatakan nantinya Wormuth akan melihat langsung skill dan talenta pemain diaspora, utamanya mereka yang berkarier di Belanda. Nah, salah satu talenta muda yang layak untuk diamati langsung oleh Frank Wormuth ialah Kapten AZ Alkmaar U18, Julian Orip. Pemain berposisi gelandang serang ini cukup layak untuk kelak dinaturalisasi untuk bela timnas Indonesia. Pemain yang bisa juga ditempatkan sebagai winger kiri ini cukup apik bermain untuk AZ di musim ini. Sejauh ini, ia sudah mencetak 1 gol untuk AZ dari 3 caps. Namun, PSSI harus gerak cepat untuk bisa menggait Julian lantaran timnas Belanda pun tertarik kepada pemain berdarah Surabaya tersebut. Dilansir dari berbagai sumber, pemain yang berposisi sebagai gelandang serang ini memiliki darah keturunan Indonesia yang berasal dari Surabaya. Pengamat luar negeri khawatir Pratama Arhan cuma jadi alat marketing Suwon Football Club. Pengamat dan analis sepak bola dari luar negeri, Ben Griffiths, khawatir Pratama Arhan tetap menjadi alat pemasaran meski pindah ke klub Korea Selatan, Suwon Football Club. Ben Griffiths merespons kabar Pratama Arhan bakal pindah ke Suwon Football Club pada Januari 2024. Menurut Griffiths, Pratama Arhan punya potensi untuk bisa bersaing di Liga Jepang atau Korea Selatan. Namun, andai tim yang membelinya cuma berpikir soal marketing, hal itu akan buruk untuk perkembangan sang pemain. Jika cuma mementingkan marketing, hal itu disebutnya sebagai perlakuan yang buruk terhadap pemain. Lebih jauh, Griffiths menuding Tokyo Verdy menjadi contoh sebuah klub hanya mementingkan pemasaran alih-alih punya niat tulus untuk memberi ruang bagi pemain, dalam hal ini Pratama Arhan untuk berkembang. Selama memperkuat Tokyo Verdy sejak musim lalu, Pratama Arhan tercatat cuma tampil 4 kali dengan menit bermain yang sangat minim yakni 225 menit. Ketertarikan Suwon Football Club dari Kalik jelas menjadi angin segar bagi Arhan untuk membangun ulang kariernya di luar negeri. Namun, merujuk sudut pandang Griffiths, bukan tak mungkin sang pemain lagi-lagi cuma jadi alat marketing. Apalagi, Chosun juga melaporkan bahwa General Manager Suwon Football Club Choi So-on-ho memang punya rencana untuk menaikkan nilai klub dan memasarkannya ke Asia Tenggara. Tiga wasit Indonesia dipilih FIFA untuk Piala Dunia U17 2023. FIFA umumkan 18 wasit, 36 asisten wasit, dan 18 wasit video assistant referee untuk memimpin Piala Dunia U17 2023 yang akan digelar di Indonesia. Ada 3 wasit tanah air yang terpilih. Wasit yang terpilih akan berpartisipasi dalam seminar yang dilaksanakan beberapa hari sebelum turnamen dimulai. Dalam materi persiapan seminar yaitu meninjau dan menganalisis klip video situasi dan mengambil bagian dalam sesi pelatihan praktek langsung dengan pemain. Colina mengatakan bahwa turnamen yang berlangsung di Indonesia ini akan menjadi salah satu turnamen yang memberikan kesempatan bagi para wasit yang terpilih untuk menunjukkan kemampuannya di panggung kelas internasional. Berkaca dari kesuksesan FIFA World Cup U20 di Argentina, turnamen ini juga memberikan peluang bagi wasit FIFA terpilih untuk menunjukkan kemampuan mereka dalam turnamen kelas internasional sambil mengambil salah satu jenjang karir yang krusial untuk kemajuan karir mereka ke depannya. Ungkap mantan wasit berkebangsaan Italia tersebut.
Selain 18 wasit, 36 asisten wasit dan 18 wasit VAR. 3 nama wasit Indonesia yaitu Aprisman Aranda, Thorik Alkatiri dan Yudi Nur Cahya masuk dalam jajaran wasit pembantu di ajang FIFA World Cup U17. Marahnya Jackson F. Tiago setelah Hugo Samir jadi korban rasisme pasca bela timnas U24 Indonesia. Ayah dari Hugo Samir, Jackson F. Tiago, mengecam aksi rasisme yang menimpa anaknya. Seperti diketahui, Hugo membela timnas U24 Indonesia di ajang Asian Games 2022. Dia juga tampil di laga 16 besar saat pertandingan melawan timnas U24 Uzbekistan. Di pertandingan ini, Hugo bermain setelah menggantikan Egy Maulana Fikri pada menit ke-84. Namun, wasit akhirnya memberikan hukuman kartu merah setelah dia mendapatkan 2 kartu kuning. Setelah aksinya ini, banyak netizen yang menyampaikan kekecewaannya melalui Instagram pribadi Hugo. Tidak hanya kritik, beberapa ujaran kebencian bernada rasisme juga diterima pemain Borneo Football Club tersebut. Jackson F. Tiago marah setelah anaknya jadi korban aksi rasisme. Beberapa komentar ujaran rasis-rasis sudah dihapus. Namun, Jackson sempat mengunggah nama-nama yang dicurigai berbicara tentang Hugo Samir, mantan pelatih Persis Solo tersebut minta anaknya untuk belajar. Sebelumnya, Hugo mendapatkan banyak pujian saat pertandingan melawan timnas U24 Kirgistan di fase penyisihan grup F. Dia sukses menciptakan gol di laga tersebut dan membawa skuad Garuda Muda meraih kemenangan. Jackson berharap Hugo bisa memperbaiki diri di laga-laga selanjutnya, terutama agar pemain berusia 18 tahun ini terus mencoba dan berlatih dengan baik. Menurutnya, hal tersebut akan membentuk Hugo menjadi pemain yang kuat. Tega. Pemain timnas Indonesia tidak digaji di klub Malaysia, mau pindah ke Thailand. Nathanael dikabarkan tidak mendapatkan gaji dalam beberapa bulan terakhir oleh klubnya asal Malaysia, Kelantan Football Club. Kabar ini disampaikan secara langsung oleh agen Nathanael yakni Dua Touch International. Dua Touch International kecewa besar kepada Kelantan Football Club yang tidak memberikan gajinya kepada ex-pemain Sulut United tersebut. Atas permasalahan itu, Dua Touch International mengonfirmasi bahwa Nathanael akan meninggalkan Kelantan Football Club dalam waktu dekat. Saat ini, Dua Touch International menyeret kasus Nathanael ke proses hukum. Dua Touch International mengonfirmasi bahwa Kelantan Football Club sempat ingin membayar gaji Dua Touch International. Namun, sampai batas waktu yang telah disepakati, tidak ada pembayaran gaji kepada pemain berusia 24 tahun tersebut. Dua Touch International bertanggung jawab atas nasib yang dirasakan oleh Nathanael. Pemain berposisi penyerang sayap itu sedang dicarikan klub baru. Sejauh ini sudah ada beberapa klub yang ingin mendatangkan pemain ex-pemain timnas U23 Indonesia itu. Klub-klub tersebut dipastikan berasal dari luar Indonesia. Dua Touch International tidak menyebutkan nama-nama klub tersebut. Namun yang pasti, semuanya demi kebaikan Nathanael. Samuel Silalahi makin moncer di Liga Norwegia, bermain 1.594 menit dan cetak 4 gol. Apakah Bima Sakti tidak tertarik memanggilnya? Catatan impresif ditunjukkan pemain Batak Samuel Silalahi. Pemain yang berposisi sebagai gelandang serang namun juga bisa diplot sebagai striker ini makin moncer di Liga Norwegia. Samuel saat ini telah mencatatkan 1.594 menit bermain atau 19 laga bersama Strømsgodset 2 di kasta ketiga Liga Norwegia. Sejauh ini, ia sudah mencetak 4 gol dari 19 laga bersama klub Norwegia itu. Samuel bahkan jadi langganan starter Strømsgodset 2. 4 gol Samuel Silalahi itu dicetaknya saat ia dimainkan di posisi berbeda, yakni gelandang kanan, gelandang sentral, dan penyerang. Ya, Samuel Agung Marcelo Silalahi termasuk tipikal pemain serba bisa. Posisi sebenarnya ialah gelandang sentral, namun ia bisa ditempatkan sebagai gelandang kanan bahkan seorang penyerang.
Di Strømsgodset 2, pemain berusia 18 tahun ini tercatat 4 kali dimainkan sebagai seorang penyerang dan mampu mencetak 1 gol. Data dari Fotball.no menyebutkan bahwa karier Samuel sempat bermain tim U19 Strømsgodset dan melakoni 5 pertandingan dan jaringkan 2 gol. Pada tahun lalu, Samuel sempat catatkan hat-trick hanya dalam tempo 6 menit saja. Catatan ini tentu saja membuat Samuel Silalahi jadi salah satu pemain berbakat yang begitu dijaga oleh Strømsgodset. Profil Ryan Flamingo, buruan Shin Tae-yong untuk perkuat timnas Indonesia. Mengenal lebih jauh sosok Ryan Flamingo, pemain keturunan yang kini menjadi buruan baru Shin Tae-yong untuk perkuat timnas Indonesia. Usai kabar bakal dinaturalisasinya Jay Eads, jagat sepak bola tanah air dihebohkan dengan kabar Shin Tae-yong yang ingin menaturalisasi Ryan Flamingo. Kabar ketertarikan Shin Tae-yong menaturalisasi pemain berusia 20 tahun itu dihembuskan oleh media Korea Selatan, Best 11. Berikut profil dan rekam jejak pemain football klub Utrecht itu. Keturunan Indonesia Suriname Ryan Flamingo merupakan pemain keturunan kelahiran Belanda, tepatnya di Blaricum pada 31 Desember 2002 atau 20 tahun silam. Pemain yang berposisi sebagai bek tengah ini kabarnya memiliki darah Indonesia, Suriname, dan Belanda jika melihat garis keturunannya. Kiprahnya sebagai pesepak bola sendiri bermula di BFC Busum Youth sebelum akhirnya hijrah ke Almere City pada tahun 2014 lalu. Di Almere City, Flamingo menimba ilmu dari tim U17 hingga tim U21. Tapi dalam menimba ilmunya ini, ia sempat dipinjamkan ke tim Italia, Sassuolo. Kepindahannya ke Sassuolo sendiri menjadi sorotan mengingat tim berjuluk Neroverdi itu dikenal sebagai tim Italia yang kerap memproduksi talenta-talenta muda. Flamingo sempat dipinjamkan ke Sassuolo pada Februari 2021 lalu, di mana ia bermain untuk tim Akademi Neroverdi bersama tim U19. Setelah 6 bulan menimba ilmu di Sassuolo, Flamingo pun ditebus dengan harga 70.000 euro dari Almere City pada musim panas 2021. Usai ditebus, Flamingo masih bermain di level akademi atau Primavera. Barulah pada tahun 2022, ia naik kelas ke tim utama Sassuolo. Tapi usai dipromosikan, Flamingo terlebih dahulu dipinjamkan ke Vitesse Arnhem selama 1 musim, di mana ia tampil sebanyak 34 kali di berbagai ajang pada musim 2022,2023. Sukses di masa peminjaman dan di debutnya sebagai pemain profesional, Sassuolo kemudian meminjamkannya kembali di musim 2023,2024. Kali ini, Flamingo dipinjamkan ke Football Club Utrecht, di mana ia bergabung dengan pemain naturalisasi timnas Indonesia, yakni Ivar Jenner. Sejauh ini penampilan Flamingo cukup konsisten di Football Club Utrecht, di mana ia telah tampil sebanyak 4 kali di musim 2023,2024 dan menyumbangkan 1 gol. Sedangkan di level tim nasional, Flamingo tercatat pernah dipanggil untuk bermain di timnas Belanda U21. Nahasnya, ia belum sempat mendapatkan debutnya. Dengan regenerasi yang berjalan di sektor belakang timnas Belanda, ada kemungkinan Flamingo akan menerima pinangan Shin Tae-yong demi bisa tampil di event internasional.